Kehidupan dunia merupakan kehidupan yang fana. Setiap makhluk yang ada di dunia akan mengalami yang namanya kematian. Orang kaya, orang miskin, penguasa, maupun rakyat biasa memiliki ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengalami kematian, maka manusia akan pindah dari alam dunia ke alam barzah atau alam kubur, yang merupakan fase perjalanan manusia selanjutnya. Alam kubur adalah suatu tempat yang berada di antara dunia dengan akhirat. Disinilah manusia menanti datangnya hari kiamat. Di alam kubur hanya ada dua hal yang dirasakan oleh setiap manusia, yaitu siksaan atau kebahagiaan, yang mana ditentukan oleh amal yang dia kerjakan pada waktu hidup di dunia. Jika selama hidup manusia tidak mengerjakan amal solih, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menjauhi larangannya, maka dia akan mendapat siksa di alam kubur. Demikian sebaliknya, manusia yang senantiasa mengerjakan amal solih, menjauhi segala bentuk kemaksiatan, dan takut akan azab Allah, maka dia akan mendapat nikmat di alam kubur. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, secara umum manusia diazab di alam kubur karena kejahilan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabaikan perintahnya dan bermaksiat kepadanya. Allah tidak akan mengazab ruh yang dicintainya, yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Siapa saja yang mendatangkan kemurkaan Allah, lalu tidak bertaubat dan mati dalam keadaan demikian, niscaya ia akan mendapat azab di alam kubur, sesuai kadar kemurkaan dan kemarahan Allah padanya. Setiap manusia tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun bentuknya. Karena dosa hakikatnya adalah kezaliman yang memancing datangnya kemurkaan Allah. Terdapat beberapa bentuk siksa kubur yang pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah, dalam satu hadis yang panjang disebutkan, orang-orang yang kepalanya dipecahkan dengan batu karena mengabaikan Al-Quran, tidak membaca, mempelajari dan mengamalkan, serta lalai dari melaksanakan sholat. Ada juga yang mulut, hidung, dan matanya dibelah hingga ke belakang bagi para pendusta. Dan ada pula laki-laki dan perempuan yang tidak mengenakan pakaian, disiksa dalam bangunan seperti tumpukan api. Itulah para pezina. Lalu bagaimana agar seorang muslim terhindar dari siksa kubur dan mendapat nikmat kubur? Cara menjaga diri dari siksa kubur adalah dengan melakukan amalan-amalan soleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, sedekah, zikir, mengikuti majelis talim, dan meringankan beban orang lain. Suatu amal dikatakan amal soleh jika amalan itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada tujuan dan unsur lain seperti ria, ingin dianggap soleh atau ingin dipuji, maka amalan seperti ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah membawa kepada siksaan di alam kubur. Maka beramalah dengan ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa melakukan suatu amalan yang dia menyekutukan aku dan yang selain aku dalam amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian suatu amal dikatakan amal solih jika amal yang dilakukan bukan sesuatu yang dibuat-buat dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan dari ajaran kami, maka amalannya tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara yang bisa menjadi sebab seseorang selamat dari siksa kubur adalah membersihkan diri dan bersuci setelah kencing. Dalam sebuah hadis sahih, ketika Nabi SAW melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, sungguh keduanya sedang diazab, dan mereka diazab bukan karena sesuatu yang besar. Yang pertama, diazab karena tidak menjaga diri dari air kencing, sedangkan yang satunya diazab karena dia adalah orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilindungi dari azab kubur. Rasulullah SAW bersabda, bila salah seorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara dengan mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam,
wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Demikian beberapa sebab dan amalan agar selamat dari siksa kubur. Semoga kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa kubur dan mendapat nikmat kubur dan surga. Amin ya Rabbal Alamin.